Selamat pagi, selamat siang. Saya sekarang berada di depan gedung Gubernuran Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Saya ingin menyaksikan dari dekat gedung yang didesain, yang diarsiteki oleh Mas atau Bang Louis Wilson. Yuk nonton. Halo, saya sekarang ada di Kota Kupang dan di samping saya adalah seorang arsitek, seorang desainer beberapa artefak penting di Kota Kupang yang keren, yang bakal ikonik dan legendaris nih. Beliaunya adalah Mas atau Bang Louis Wilson. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas Gus, halo semuanya. Ini saya ingin ngobrol terutama soal gedung gubernuran. Nah, gedung gubernuran di Kota Kupang. Ini menarik. Nah, mungkin bisa cerita awal mula dari gedung gubernuran itu. Kita tahu bentuknya di depan itu adalah sasando atau alat musik tradisional NTT ya. Iya. Ceritanya benar. gimana awal? Ya, memang awalnya itu adalah sayembara desain. Sayembara pertama sebenarnya sayembara arsitektur tahun 2014 dan waktu itu saya bergabung dengan tim CV Nifunua yang sebenarnya waktu itu juga di dalam tim itu sebenarnya sudah ada arsitek-arsitek senior. Jadi saya coba bilang waktu setelah technical meeting saya minta berita acara technical meetingnya apa bisa satu tim mengirim lebih dari karya, karena sebelumnya sebenarnya kita sudah sepakat untuk menggarap karyanya senior kami, soalnya kakaknya Bang Adi, Bang Apri. Ya gitu. Jadi setelah saya terima berita acaranya, ternyata boleh satu tim boleh mengirim lebih dari satu karya. Jadi tapi itu hasil lomba ya? Hasil sayembara desain arsitektur pertama kali lah di NTT waktu itu. Dan Anda terpilih menjadi? Waktu kita masuk dalam, kenapa sebenarnya awalnya ingin ikut pribadi, tapi syaratnya waktu itu kan kita arsitek harus punya SKA Madya. Nah, saya sementara itu waktu itu kan sementara lagi belum mengurus, jadi hanya sudah gabunglah dengan tim, karena kalau tim itu yang penting ketua timnya bisa punya sertifikat, ketua timnya Pak Yosep Lim waktu itu. Jadi kita hanya ikut karena boleh lebih dari satu karya yang dikirim. Saya bilang yang penting daftarnya sesuai dengan jumlah karya. Maka saya bilang ke Pak Yos, bolehlah didaftar tambah satu. Pak Yos bilang ada karya ya, ada. Nah, dari situ dibuatlah karya itu. Masuk 3 besar, dan ternyata waktu itu setelah presentasi keluarlah itu menjadi juara. Dan juaranya itu akhirnya menjadi karyanya tim, karena atas nama CV Nifunua itu.
Jadi waktu terima penghargaan, waktu itu saya usulkan supaya kita semua dapat piagam sebenarnya, supaya kan jadi cerita. Kan kalau atas nama CV nggak tahu nih siapa di balik the man behind the gun. Tapi setelah itu karena sudah dapat atas nama tim, ya sudahlah. Berjalan waktu akhirnya dibangun itu tahun 2016 lah, 17 itu dibangun. Mungkin Mas Gus ingin tahu tentang konsep filosofi ya. Kenapa diambil sasando? Sasando itu kan adalah alat musik tradisional dari suku Rotendao. Sebetulnya karena waktu itu isu sentral yang saya angkat itu apa yang paling tenar dari NTT. Setelah diserap kaji banyak hal, yang tenar itu adalah Komodo, Kelimutu, salah satunya sebenarnya sasando. Karena sasando waktu itu sudah terkenal, maestronya pemain sasando Jitronpa itu sudah main ke Italia, ke negara-negara itu, dan salah satu petikan komentar dari men parekraf ya waktu itu, ternyata NTT bukan lagi hanya ada Komodo, tetapi ada sasando yang sudah mendunia. Itu kalau dibilang sasando di mata dunia. Jadi ada ketiga itu sama-sama semuanya di mata dunia sudah kenal lah. Ketika kita bicara di mata nasional, mata uang Indonesia yang baru waktu itu hanya dimuat tuh memang tiga itu, Kelimutu, Komodo, di uang 5.000 sama sasando. Artinya itu sudah tenar berarti kalau bicara skala nasional, tiga objek ini sudah sangat tenar nih. Mengerucut. Kalau misalkan saya ambil Komodo, itu rasanya dosen saya pernah waktu itu mendesain bangunan bentuk Komodo. Mungkin bentuk lain, tapi rasanya nanti jadinya plagiat. Ambil Danau Kelimutu mungkin secara filosofi, tetapi secara bentukan arsitektur rasanya belum pas, sulit diterapkan. Sasando rasanya ini sudah sangat kuat, karena sasando bahannya juga lontar. Lontar ini juga NTT kan semua. Kenapa bangunannya saya ambil fokus di tengah itu sasando, tapi di pinggir-pinggir itu sebenarnya bentuk lipatan-lipatan lontar yang kita susun. Jadi ada ada unity antara bangunan utama dan ini. Jadi tidak angkat sasando muncul saja di satu bangunan, itu kan bisa saja dibuat gitu, tapi kan rasanya tidak unity. Secara komposisi kan kok dia berdiri sendiri, asingnya. Jadi bisanya seperti itu. Masuk ke, jadi waktu itu konsepnya sasando dan lontar. Nah, sasando juga sebenarnya itu kan bentuknya pada suku Rote, suku Sabu, itu istilahnya hike. Hike itu orang dulu tuh membentuk bentuk seperti sasando, tapi itu untuk ambil air, untuk tempat minum, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan ada di konsep filosofi. Konsep filosofi yang pertama yaitu yang tadi, contoh sasando adalah bentukan dasarnya sebenarnya hike. Kenapa kacanya itu biru? Karena biru itu menggambarkan air. Laut. Air ya. Ya, terus pemerintah dalam tanda kutip gubernur, kantor gubernur itu kan bidangnya eksekutif ya. Seharusnya pemerintah itu menjadi pelepas dahaga bagi seluruh masyarakat NTT. Jadi konsep air itu harusnya tetap, kita harus menjadi pemberi dahaga, pelepas dahaga bagi masyarakat NTT. Itu konsepnya. Kenapa kacanya biru kalau lihat. Terus tanggal lahir NTT ada di situ. Oh, bagaimana itu? Nah, kalau Mas Gus lihat bentuk sasando, kalau lihat kacanya itu kan bentukan daun lontar. Yang di depan lipatan itu kan daun lontar tuh.
itu ada 20 helai. Harus 20. Harus 20 helai. Terus di kiri kanan yang merupakan sunscreen, itu yang kita kayak gunting tempel karena dia menghadap ke barat. Jadi sebagai saringan sinar supaya sinar langsung itu kalau sore jangan masuk ke gedung. Nah, itu jumlahnya di kiri itu ada 6, di kanan ada 6, jumlah 12. Bulan Desember, tanggal 20 bulan Desember itu hari lahir NTT. Gagang dawenya Sasando itu kalau dihitung itu ada 5. Harusnya dawenya ada 8. Tahun 58, jadi 20 Desember tahun 58 itu sebenarnya hari ulang tahun NTT gitu. Ya, itu salah satu konsep filosofi yang terus Sasando itu tanpa dia punya daun itu sebenarnya kan fungsinya fungsi resonansi ya. Kayak gitar bolong tanpa lubang bunyinya nggak akan keluar. Itu sebenarnya makna transparansi, bahwa ibarat petikan Sasando atau bunyi Sasando itu sebenarnya ibarat perilaku atau program kerja dari pemerintah. Harusnya berbunyi yang merdu, berbunyi yang indah, program-program yang baik bagi masyarakat NTT. Karena kalau program yang jelek pun akan terdengar sampai ke seluruh NTT itu ini jelek nih. Ternyata pemerintah kita jelek. Nah, harusnya kita bagi setiap insan di pemerintah provinsi pun harus berlaku yang baik sebenarnya. Karena kita akan membunyikan Sasando itu ibarat perilaku kita. Ya, jadi memang dia harus berperilaku yang baik sehingga siapapun dia bahwa wah bunyi Sasando itu ternyata memang indah dari bentuk kita bawa ke perilaku seperti itu. Konsepnya filosofinya seperti itu. Dari rancangan desain awal sampai eksekusi dan jadi itu ada perubahan yang tidak sesuai rencana, ada nggak sisi-sisi tertentu? Awalnya sebenarnya iya. Jadi sebenarnya waktu itu dalam klausa kerangka acuan kerjanya bahwa arsitek pemenang sayembara harus dilibatkan dalam desain membuat DED-nya. Tetapi memang waktu itu entah kenapa kita tidak lagi dilibatkan waktu itu. Baik sebagai supervisor pun tidak. Jadi waktu pemenang, konsultan pemenangnya waktu itu dari Bandung, PT Pandu. Biasa mereka kan dalam konsultan itu ada 3 kali presentasi awal, tengah, dan akhir. Memang akhirnya kita dilibatkan di akhir. Di akhir waktu itu saya dihubungi dengan Pak Yos ke tempat presentasi. Waktu itu saya lihat, wah ini sudah agak berbeda nih. Yang terutama makna-makna tadi, jumlah-jumlah, karena itu punya makna filosofi dan lain-lain. Ya saya mungkin berpikir karena anggaran dan lain-lain mungkin diperkecil. Tapi waktu itu sempat mau ketua meja mau tanya, forumnya sudah selesai kan Pak Gubernur, kalau itu mau pulang, jadi saya langsung ke arsiteknya namanya Pak Adi waktu itu ya. Jadi yang bahwa mungkin karena anggaran atau ini sehingga beliau sudah merubah, karena itu ada makna-makna filosofi yang terkandung. Ya memang kan kita kan baru datang nih, kan pasti ditanya lo kok tahu. Kok baru datang? Iya, saya jelaskan lagi di kok tahu sampai dia kebetulan ada teman satu waktu itu di biro pembangunan kalau nggak salah. Pas lewat jadi wah Pak, mohon maaf ini orangnya sebenarnya yang buat semua, sehingga dia tahu persis semuanya itu. Jadi akhirnya diminta oleh Pak Adi yang dari PT Pandu, wah kalau gitu saya minta waktu setelah ini kita diskusi. Nah di diskusi itu baru saya menjelaskan seperti ini konsep-konsepnya. Jadi wah saya juga idealis,
saya akan ikut semuanya itu, sehingga pembangunannya akhirnya sesuai dengan yang kita maksudkan. Memang mungkin ada dari sisi, karena namanya sayembara itu kan untuk hakikatnya melahirkan atau mendapatkan ide bentuk. Dari ruang dan lain-lain pasti sudah berubah, karena tanda kutip bahwa itu kan kepentingan dari kebutuhan ruang dari owner itu akan disesuaikan pada saat pembuatan DED, Detail Engineering Design. Tetapi yang saya konsep yang utamanya bahwa konsep filosofinya tidak boleh hilang. Karena itu saya akan luka terus nih sepanjang hidup ketika lewat jalan lari. Jadi rohnya. Jadi rohnya sebenarnya. Begitu Mas. Setelah itu kemudian ketemu dengan PT Pandu itu dilibatkan di dalam proyek itu sebagai entah supervisor atau apa gitu? Enggak, waktu itu akhirnya tidak. Jadi konsultan itu. Saya tidak tahu itu, memang mungkin memang beliau waktu itu bilang sebenarnya teman-teman yang juara ini sebenarnya harus dilibatkan, tapi ya kalau memang dia katakan coba saya ngomong ke owner dan lain-lain, tapi ya sudah, kalau memang tidak ya tidak masalah. Yang penting intinya bagi saya konsepnya sudah terbangun, bangunan ini sudah terbangun dan konsepnya sudah diikuti. Satu hal Mas Kul, sebenarnya ide tentang gedung berbentuk sasando ini sebenarnya dari saya. Sebenarnya ide tentang bentuk desain arsitektur berbentuk sasando itu sebenarnya saya sudah bermimpi dari tahun 98. Oh ya? Ya, karena dulu kita kan junior nih, setiap kali senior tugas akhir kita biasa bekerja market nih. Sampai di sana biasa dosen-dosen tanya, kamu punya gimana? Nah, itu mulai kami berpikir. Maksudnya saya berpikir bahwa apa kira-kira waktu di tugas akhir saya ini nanti apa. Dan ide itu sudah, saya ini senang bentuk yang aneh-aneh, yang sedikit ikonik, yang konsepnya memang sebenarnya itu. Bahwa di NTT belum ada gedung yang ikonik sebetulnya, yang mengambil dari lokalitas NTT. Jadi sama sekali belum ada di NTT kira-kira yang apalagi kolosal ya seperti sekarang. Ya kayaknya belum ada sih. Kalau yang ikonik kan bentuknya mencirikan itu ya kayaknya komodo atau apa, tapi kan belum pernah ada. Waktu itu sempat dosen saya membuat itu, tapi belum pernah dibangun. Ya. Terus mulai dari situ ide itu terus ada, bahkan sampai program desain yang 3D. Waktu itu kan zaman kita kuliah kan masih gambar manual. Teman saya kasih, wah ini bagus nih, kalau begitu nanti saya buatkan di AutoCAD, ke ruangan AutoCAD gambar 2D-nya. Teman bolehlah kalau dinaikkan itu menjadi gambar 3D. Ya sekedar kalau misalkan ada pameran arsitektur atau apa, kita hadirkan, siapa tahu ada investor atau apa yang tertarik kan bolehlah kita tinggal bicarakan ya. Tapi ya ternyata ya, kalau menurut saya Tuhan berkata lain, ternyata maunya di sayembara. Iya kan. Ternyata sekian tahun dia jawabnya di sayembara. Malah lebih terhormat, bahkan NTT 1 nih ya, gedung NTT 1 gitu. Jadi sesuai harapan ya. Sesuai harapan, ternyata intinya dibangun, konsepnya kita sudah hadir ya. Artinya kalau bilang bicara kebanggaan dan ikonik, kalau bicara ikonik ini kan sesuatu yang akan berjalan seiring waktu. Ibarat menara Eiffel kan, waktu dibangun pertama pro kontra, tapi ternyata akhirnya tetap
harusnya kan dia bukan setelah kalau sejarahnya, tapi akhirnya dia ini dan menjadi ikonik. Dan kalau misalkan sesuatu itu pada akhirnya kantor gubernur menjadi ikonik, itu akan menjadi pandangan orang, bukan pandangan kita. Tapi konsepnya kita sebenarnya sudah bergerak ke situ, bahwa kita mengharapkan ada sesuatu yang dalam arsitektur yang ikonik, ya sebenarnya seperti itu, Mas Gus. Nah, soal gagasan awal, gagasan dasar tentang Sesando. Lalu apakah kemudian juga tercampurkan dengan atau punya paduan imajinasi yang ingin memadukan dengan arsitektur gaya apa dan mana dan karya siapa itu? Sempat terpikirkan juga nggak di situ? Memang kalau misalkan orang melihat, orang akan menghubungkan dengan Sydney Opera House. Ya kan, padahal tetapi sebetulnya memang saya senang karya John Hudson, karya-karya arsitektur yang fenomenal itu saya lihat. Padahal memang zaman kita kuliah kan nggak ada Om Google. Kita hanya lihat, wah ini keren dari perpustakaan. Tapi yang hadir gagasan tentang gaya arsitektur itu sebenarnya kan metafora arsitektur, bahwa membawa sesuatu bentuk ke dalam ruang dan membawa sesuatu bentuk lain dalam tanda petik itu berbentuk apa saja, kita membawa dalam bentuk ruang dan arsitektur, metafora. Sebenarnya itu, jadi gaya arsitekturnya seperti itu. Oke, udah cukup ini, Bang Wilson. Makasih banget, banyak hal yang singkat tapi padat, jelas, filosofis, ternyata filosofis ini. Karya-karya karya yang penting ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Mas Gus. Matur nuwun.
Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.